dampak positifnya terhadap kaum muslimin, dampak negatifnya, hikmah-hikmahnya. InsyaAllah kita akan bahas pada malam hari ini. Telah lewat ya ikhwani tentang peperangan Uhud, bagaimana awal peperangan, bagaimana berubahnya peperangan, kemenangan di pihak lawan ketika mereka berhasil memukul mundur pasukan pemanah. Kemudian telah pula kita jelaskan peristiwa yang genting, sosok Rasulullah SAW hampir-hampir dibinasakan oleh kaum musyrikin, dan itu adalah merupakan perkara yang tergenting dalam hidup Rasulullah SAW. Beliau terjatuh, beliau terluka, ya, 7 orang Ansar, 2 orang Muhajirin yang bersisa bersama Rasulullah SAW, dan mereka dikejar dari semua sisi, diburu, sampai akhirnya Rasulullah berhasil kembali dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kembalilah Abu Bakar dan lain-lainnya, Abu Dujana, sehingga Rasulullah berhasil dengan taktiknya menarik mundur pasukan naik ke atas. Kemudian telah kita jelaskan bagaimana berhentinya peperangan ketika kaum musyrikin menganggap Rasulullah telah terbunuh. Mereka menghentikan pertempuran, menganggap kaum muslimin telah kalah. Mereka sibuk dengan memotong-motong bangkai-bangkai kaum muslimin, mencincang-cincang tubuh kaum muslimin, memotong kemaluan mereka, telinga mereka dijadikan rantai, dijadikan gelang kaki dan seterusnya. Sampai akhirnya sebagian berupaya untuk mengejar kaum muslimin yang telah pada posisi aman, dan mereka berhasil dikalahkan. Tidak ada yang dapat mengejar kaum muslimin. Datanglah ketika itu Abu Sufyan ibn Harbin bertanya, Afikum Rasulullah, afikum Muhammad, apakah masih ada di antara kalian Muhammad? Afikum ibnu Abi Quhafah, apakah masih ada di antara kalian Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar? Afikum Umar, apakah masih ada di antara kalian Umar? Maka Rasulullah perintahkan mereka semuanya diam, tidak menjawab. Maka berkatalah Abu Sufyan dengan sombongnya, faqad kufitumu, berarti telah cukuplah jika orang-orang tersebut di atas telah tidak ada, telah meninggal, maka cukuplah itu bagi kalian. Maka dengan tidak sabar berkatalah Umar radhiyallahu taala an, kadzabta aduwallah, engkau berdusta wahai musuh Allah. Kadzabta aduwallah, engkau berdusta wahai musuh Allah. Orang-orang yang kau dengarkan seluruhnya masih hidup, dan sekarang mereka sedang mendengar perkataanmu. Maka dipanggil oleh Abu Sufyan, Umar, datanglah. Datang Umar mendekati Abu Sufyan, dan dia bersumpah, bertanya, apakah Muhammad masih hidup? Berkata Umar, ya, bahkan dia sekarang mendengar perbincangan kita. Berkata Abu Sufyan, aku lebih percaya kepadamu daripada Ibnu Qammah, karena Ibnu Qammah menganggap dia telah membunuh Rasulullah SAW, padahal yang dia bunuh adalah Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair mirip dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun pulang dengan pasukannya. Rasulullah SAW perintahkan beberapa orang person pasukannya, Ali dan yang lainnya, untuk menyusul melihat dari belakang. Apakah mereka pulang benar-benar atau hanya merupakan taktik dalam berperang saja untuk kembali menyerang? Berkata Rasulullah SAW, lihatlah, jika mereka mengendarai kuda-kuda mereka, menggiring unta-unta, pertanda mereka akan segera menyerang. Kalaulah mereka mengendarai unta-unta mereka dan menggiring kuda-kuda mereka, pertanda mereka akan segera ke Makkah. Kemudian dilihat, diberitahukan kepada Rasulullah SAW.
Maka kembalilah kaum muslimin ke kota Madinah. Terbunuh ketika itu dari kaum muslimin 70 orang, dari orang-orang musyrikin 37 orang, 37 orang. Apakah peperangan ini adalah merupakan peperangan yang telah kaum muslimin kalah secara hakiki, secara benar? Benarkah kaum muslimin telah kalah? Mari kita bersama mengikuti episode terakhir daripada perang Uhud ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sekembalinya Rasulullah dan para sahabat di Madinah, mereka sampai pada hari Sabtu, pada malam Minggu, tepatnya pada tanggal 8 dari bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Tentunya mereka kembali ke Madinah dalam keadaan yang sangat genting sekali. Madinah dalam keadaan darurat. Padahal mereka dalam keadaan yang sangat letih sekali. Baru selesai perang, mereka sebagian besar terluka. Tapi Madinah situasinya digambarkan ketika itu sangatlah genting sekali, darurat sekali. Karena itulah Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menjaga setiap sudut kota Madinah. Setiap tempat masuk ke Madinah dijaga oleh Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat menjaga kota Madinah, dan mereka menyiapkan pasukan khusus untuk menjaga sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan tertinggi mereka. Karena sangatlah riskan sekali kondisi kaum muslimin dari serangan orang-orang kufar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka Rasulullah terus memikirkan apa langkah-langkah yang terbaik yang diperbuat. Begitu takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrikin jika mereka berfikir kembali tatkala mereka di tengah jalan menganggap bahwasanya mereka belum melakukan apapun jua. Mereka belum berhasil menghabisi sejarah kaum muslimin. Tatkala mereka di tengah jalan menyesal dan mereka kembali untuk berperang, bahkan menyerang kota Madinah untuk kali kedua, maka ini harus diantisipasi. Caranya Rasulullah SAW buat pasukan. Kembali Rasulullah SAW permaklumkan kepada pasukannya untuk terlebih dahulu memulai mengusir orang-orang musyrikin. Dalam kitab-kitab maghazi Rasulullah SAW intinya Nabi menyeru kembali kepada para sahabat-sahabatnya agar kembali bersiap-siap untuk menghalau musuh-musuh mereka. Dan itu terjadi tepat pada hari Ahad pagi. Pada tahun ketiga, pada tanggal 8 Hijriah, bulan Syawal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yakhruju ma'ana illa man syahidal qital." Tidak boleh ikut dalam pertempuran kali ini kecuali orang-orang yang kemarin ikut berperang bersama kami saja. Allahu Akbar. Seharusnya kita bayangkan biar ganti pemain, biarlah mereka istirahat. Tidak, yang boleh berperang hanyalah orang-orang yang ikut perang kemarin. Maka kembali Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin, cari muka, menjilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia telah mempermalukan dirinya, mempermalukan kaum muslimin pada perang Uhud. Dia kembali dengan 300 pasukannya. Berkata ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, "Arkam ma'ak?" Apakah aku ikut bertempur kembali bersamamu? Kata Rasulullah, tidak perlu kau ikut. Maka seruan Rasulullah SAW ini kepada kaum muslimin, para sahabat, dalam keadaan mereka terluka, keletihan, tetap mereka jawab, mereka penuhi. Dan mereka mengatakan dengan teguhnya, sam'an wa ta'ah, kami dengar, kami patuh. Mereka pun bersiap-siap. Datanglah Jabir bin Abdullah
berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali ikut berperang kepada Anda dalam semua peperangan. Sesungguhnya aku dalam perang Uhud tidak ikut karena ayahku memerintahkanku untuk menjaga putri-putrinya." Maka Rasulullah izinkan dia, maka berangkatlah Jabir bin Abdullah. Hanya Jabir saja yang ikut dalam peperangan ini, yang sebelumnya tidak ikut. Selainnya enggak boleh ikut. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin sampai mereka di tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Bahasa Indonesianya Hamra'ul Asad diartikan merahnya singa. Yang jauhnya sekitar 8 mil dari kota Madinah, dan mereka buat di sana kem-kem mereka, tenda-tenda mereka, pertahanan mereka. Dan sesampainya di sana datang Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai kepada Rasulullah SAW. Ma'bad bin Abi Ma'bad kisahnya dulu telah pernah diceritakan mengenai perjalanan Rasulullah ketika hijrah. Rasulullah bertemu dengan Ummu Ma'bad yang dulu kita kisahkan. Bagaimana Ummu Ma'bad punya kambing yang kurus, disentuh Rasulullah menjadi memiliki susu yang banyak dan seterusnya. Datanglah di tempat ini Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai menemui Rasulullah SAW, dan dia berislam, masuk Islam di situ. Dalam sebagian riwayat dia masih di atas kesyirikannya. Tetapi yang jelas dia begitu pedulinya terhadap Rasulullah SAW, prihatinnya terhadap keadaan Rasulullah SAW. Apalagi ada ikatan persekutuan antara Bani Hashim dengan Bani Khuza'ah, dan Abu Ma'bad dari Bani Khuza'ah. Karena dahulu kala orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab terbiasa memiliki sekutu-sekutu, berserikat dengan sebagian kabilah. Maka berkatalah ketika itu Abu Ma'bad bin Abi Ma'bad, "Ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik." Demi Allah, kami begitu prihatin mendengar apa-apa yang menimpamu dan para sahabatmu. Semoga Allah SWT memberikan kepadamu keselamatan. Maka Rasulullah SAW perintahkan Ma'bad bin Abi Ma'bad untuk mengejar Abu Sufyan dan untuk melemahkan semangatnya untuk kembali berperang ke kota Madinah, menyerang kota Madinah. Ini perang urut syaraf. Diutuslah Ma'bad bin Abi Ma'bad oleh Rasulullah SAW untuk mengejar Abu Sufyan dengan bala tentaranya. Ya, ini bagian daripada strategi perang untuk menakut-nakuti orang-orang Quraisy. Dan ini pikiran Rasulullah SAW. Segera diutus, ya, Ma'bad bin Ma'bad. Dan benar sekali, tatkala orang-orang musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan sampai di Roha, tempat namanya Roha, sekitar 36 mil, ya, 36 mil. Kaum muslimin berada pada 8 mil daripada Madinah. Ini sekitar 36 mil daripada kota Madinah. Maka mereka saling salah menyalahkan sama mereka. Mereka saling mengupat, jatuh menjatuhkan. Sebagian berkata kepada sebagian lainnya, "Tidak ada yang kita buat. Kita belum membuat apapun juga. Kita hanya sekedar memporak-porandakan pasukannya saja, tapi tidak kita habisi mereka. Setelah kita porak-porandakan pasukannya, kita tinggalkan mereka. Padahal di antara mereka masih ada personil-personil, pemimpin-pemimpin pasukan yang dapat mengumpulkan orang banyak untuk kembali memerangi kalian. Maka kembalilah, mari kita kembali. Kita habisi mereka semua." Ini dalam pemikiran mereka. Subhanallah. Di tengah jalan. Padahal kondisi kaum muslimin, subhanallah, ya, dalam keadaan sangat letih sekali. Tapi lihatlah strategi Rasulullah. Barusan saja mereka pulang ke Madinah, besok berangkat lagi mengejar musuh, yakni menunjukkan kepada musuh bahwa mereka siap kembali bertempur, mengusir musuh. Ya, strategi yang sangat jitu sekali. Padahal mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan sekali. Tentunya perkataan-perkataan sini, ungkapan-ungkapan seperti ini daripada orang-orang musyrikin yang memang tidak mengetahui sebagaimana
bagaimana sebenarnya yakni semangat kaum muslimin. Kalaupun mereka kembali berperang, walaupun jumlah kaum muslimin itu sedikit, tapi satu orang kaum muslimin bagikan 1000 jumlah mereka. Ini tidak diperhitungkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka, ya, kalaupun mereka kembali menyusul, subhanallah, kaum muslimin akan yakni serahkan nyawanya, akan jual nyawanya. Satu orang mereka bagikan 1000 orang. Kekuatan mereka. Karena itulah pendapat ini ditentang oleh salah seorang daripada pemimpin mereka yang bernama yakni Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah yang ayahnya terbunuh pada perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Dia tolak. Dia katakan, "Ya kaum, wahai kaum, la taf'alu, jangan coba-coba kalian perbuat rencana kalian ini. Inni akhafu an najma' alaikum man takhallafa minal khuruj." Aku khawatir kalau kalian kembali, mereka telah kumpulkan orang banyak yang tidak ikut bersama mereka untuk menghabisi kalian. Jangan perbuat, karena mereka pasti akan mengumpulkan orang yang banyak sekali untuk menghabisi kalian. Pulanglah kalian. Kalaupun kalian pulang, sesungguhnya kalian telah dianggap berhasil memenangkan pertempuran ini, karena kalian telah memporak-porandakan mereka. Tapi aku khawatir kalau akan kembali, niscaya akan berbalik keadaan, kalian dihinakan oleh mereka, kekalahan ada pada kalian. Maka mari kita teruskan perjalanan ke Mekah. Namun pendapat ini ditolak oleh orang-orang banyak. Ya, maka mereka telah membuat kesepakatan untuk kembali berjalan menuju Madinah. Allahu Akbar. Tetapi sebelum mereka bergerak, maka datanglah utusan Nabi tadi, Ma'bad bin Abi Ma'bad. Subhanallah, lihatlah strategi perang. Dan ketika itu Abu Sufyan enggak tahu dia itu telah Islam. Maka berkata ketika itu Ma'bad, ketika ditanya oleh Abu Sufyan, "Wahai Ma'bad, apa yang kau lihat di belakangmu? Apa yang telah kau jumpai daripada kaum muslimin?" Berkata Ma'bad, ya, dia mulai menjalankan strategi ini, perang orang syaraf. Dia katakan, "Muhammad telah keluar dengan seluruh sahabat-sahabatnya. Mereka akan mengejar kalian dengan jumlah pasukan yang tidak pernah kulihat banyaknya. Mereka begitu dendamnya kesumat terhadap kalian, dendam kesumat mereka, begitu marahnya mereka kepada kalian. Dan mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah ikut sebelumnya dengan mereka. Mereka merasa menyesal tidak ikut berperang beserta Muhammad. Maka telah mereka siapkan pasukan yang sangat banyak sekali, dengan kebencian yang meluap-luap jika melihat kalian." Berkata ketika itu Abu Sufyan, ini strategi, ikhwan. Begitu gitunya strategi Rasulullah, ya. Orang muslim itu harus cerdas. Jangan longor, jangan bego, bodoh, cerdik, ya. Al-kayyisu, kata Rasulullah, al-mu'minu kayyisun fatin. Orang mukmin itu harus cerdas, cermat, jangan lambat-lambat. Ya, subhanallah. Berkata Abu Sufyan, "Wahai hak, celaka kau ini. Ma taqul? Apa yang kau ucapkan itu?" Berkata kembali Ma'bad, "Wallahi ma ara an tartahila hatta tara nawasil khair." Demi Allah, kalau kalian enggak juga berangkat dari sini, tunggulah akan datang pasukan mereka dengan unta-unta mereka. Ya, tunggulah saja. Sesungguhnya sebentar lagi dari belakang gunung ini akan muncul mereka dengan pasukan mereka yang sangat besar sekali. Berkata Abu Sufyan, "Wallahi laqad ajma'na al-karrata 'alaihim linasta'silahum." Berkata Abu Sufyan, "Tapi kami sudah bersumpah untuk kembali menghabisi mereka." Berkata ketika itu Abu Muhammad, "Jangan coba-coba.
Aku adalah orang yang jujur memberikan kepada kalian nasihat. Aku ini fair kepada kalian. Subhanallah. Maka menemukan serangan peperangan urusan seperti ini, lemahlah semangat orang-orang musyrikin. Menunjukkan mereka sebenarnya belum dianggap sebagai pemenang dalam peperangan Uhud. Mereka belum menang. Sebagaimana menangnya Rasulullah pada perang Badar, 3 hari 3 malam Rasulullah menunggu di sana. Ayo. Dan begitulah keadaan bangsa Arab. Jika mereka memenangkan pertempuran, mereka tunggu 3 hari. Subhanallah. Ini enggak, lari, cicing. Subhanallah. Maka begitu ketakutan telah meliputi hati-hati mereka. Maka tidaklah ada pendapat yang paling baik kecuali kembali saja ke Mekah. Tapi Abu Sufyan pun tidak mau kalah. Subhanallah. Diatur strategi juga, perang saraf juga. Apa yang dia perbuat? Semoga harapannya ini kaum muslimin tidak kembali menyerang mereka, mengejar mereka. Maka dia buat strategi pula. Dia buat tipu muslihat. Menunjukkan dia sangat khawatir jika dia dikejar oleh kaum muslimin. Maka ketika ada satu rombongan dari Abdul Qais, ya, satu suku Abdul Qais yang mereka sedang dalam perjalanan menuju Madinah, berkata ketika itu Abu Sufyan, maukah akan sampaikan kepada Muhammad suratku? Nanti akan ku urusi permasalahan kalian, bisnis kalian. Kami mudahkan nanti ketika sampai di Makkah. Di pasar Uqaz nanti kami berikan fasilitas. Yang penting sampaikan kepada Muhammad. Mereka mengatakan ya. Sampaikan kepada Muhammad, kata Abu Sufyan, kami sesungguhnya telah siap-siap untuk kembali menghabisi mereka seluruhnya. Beritahukan kepada sahabat-sahabatnya. Strategi juga. Maka benar, berangkatlah ketika itu pasukan ini. Berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang berkemah di Hamra'ul Asad, maka mereka memberitakan apa yang mereka dengar. Mereka berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Berhati-hatilah kalian. Mereka telah mengumpulkan kembali kekuatan mereka, takutlah kepada mereka. Fazadahum ay zadal muslimina qauluhum dzalika imana. Tapi semakin bertambah keimanan di hati kaum muslimin. Dan telah Allah ceritakan kisah ini, ikhwan, dalam firman-Nya yang mulia. Ya, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tatkala mereka berkata, Abdul Qais berkata, sesungguhnya pasukan orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menghabisi kalian, maka hati-hatilah kalian. Apa kata Allah? Apa kata Allah SWT menceritakan bagaimana keadaan para sahabat? Fakhshawhum fazadahum imana. Maka semakin bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah Allah penolong kami, dialah sebaik-baik penolong. Bukan mereka khawatir, bukan gentar. Ya, bukan malah mereka kocar-kacir, tidak. Semakin yakin mereka Allah cukup akan melindungi mereka. Ini iman. Maka Allah ceritakan perang ini. Allah katakan, "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Maka akhirnya mereka kembali ke Madinah, enggak ada berjumpa musuh, enggak ada peperangan, dengan nikmat Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa apapun daripada bencana peperangan. Dan mereka telah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha luas keutamaannya. Ini dia. Bukan mereka khawatir, bukan takut, tidak. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiamlah Rasulullah di Hamra'ul Asad. Ya. Pada hari Minggu mereka berangkat, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Terbalik, seolah-olah mereka yang menang. Seolah-olah ini kami. Dan memang secara hakiki kaum muslimin yang menang dalam perang Uhud. Sebenarnya walaupun porak-poranda pasukan mereka terbunuh 70 orang, tapi kalau kita tinjau secara hakiki kaum muslimin yang menang.
Subhanallah. 3 hari mereka nunggu musuh, ya. Maka berangkatlah Rasulullah setelah 3 hari di Hamraul Asad, ya, pada hari Rabunya bergerak menuju Madinah. Sebelum beliau bergerak menuju Madinah, dia panggil Abu Izzah Al-Jumahi. Ini penyair yang tidak tahu diri. Penyair ini di masa-masa dahulu kala peran mereka seperti penyanyi di masa sekarang ini. Penyanyi, itulah dia. Ada yang menyampaikan pesan-pesan sosial, kritikan terhadap penguasa seterusnya, ya, mengobarkan syahwat, kebanyakan syahwat penyanyi kita, ya. Maka Abu Izzah Al-Jumahi ini padahal pada perang Badar ketangkap karena miskin, anak-anaknya banyak, perempuan-perempuan anaknya banyak, yakni anak-anaknya banyak yang perempuan, dibebaskan Rasulullah dengan syarat jangan sekali-kali kau coba ikut membantu kaum musyrikin. Ternyata pada perang Uhud dia lupa janjinya. Berjanji ketika itu salah seorang pembesar Quraisy, Safwan bin Umayyah, mari kita ikut. Mari kita galang massa, ya. Dia provokator ini. Orang-orang seperti ini sangat berpengaruh sekali mengumpulkan orang. Begitu mudahnya orang Arab berkumpul dengan penyair, ya. Makanya dia katakan Allah, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang al-ghawun, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol. Makanya provokator-provokator ini selalu membuat kegaduhan, ya. Tidak pernah mendatangkan maslahat. Dengan lisannya yang berbisa, dia berhasil menggalang massa. Tetapi subhanallah, perang Uhud, pada perang Uhud ini ketangkap lagi dia, subhanallah. Maka Rasulullah perintahkan ketika itu agar dieksekusi mati. Ini penjahat perang ini, ya. Mengadu kepada Rasulullah, memohon-mohon dia, meminta-minta, ya Muhammad, maafkanlah aku sekali ini, berikanlah aku kebebasan, lepaskan aku, tinggalkan aku. Lihat banyak sekali putri-putriku itu. Aku berjanji kepadamu tidak akan kembali ke berbuat seperti ini. Kata Nabi apa? Jangan sampai kau balik ke Makkah nanti engkau katakan kutipui Muhammad sekali lagi. Jangan sampai. Kata Rasulullah, la yuldagul mu'min min hujrin marratain. Jangan sampai seorang mukmin terkena, yakni dalam lubang yang sama 2 kali. Ini kaidah, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang ular 2 kali, lubang berbisa 2 kali. Kata Rasulullah, penggal kepalanya. Maka Rasulullah perintahkan Az-Zubair atau Asim bin Thabit untuk memenggal kepalanya, eksekusi. Ini penjahat, bukan yakni pasukan biasa, ini penjahat perang, eksekusi. Kemudian Rasulullah juga eksekusi mati mata-mata orang kafir Quraisy yang bernama yakni Muawiyah bin Mughirah bin Abil As, kakeknya Abdul Malik bin Marwan, ya, kerabatnya Utsman. Karena ketika orang-orang musyrik kembali ke Madinah, ke Mekah setelah perang Uhud, dia minta perlindungan, minta suaka politik kepada Utsman untuk dibiarkan di kota Madinah selama 3 hari, untuk yakni tinggal di kota Madinah. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk diberikan izin tinggal di Madinah beberapa hari, ya. Di bawah perlindungan Utsman, kata Rasulullah, kami berikan engkau tempo 3 hari, 3 hari saja. Andai kata setelah 3 hari engkau masih di situ, kami enggak yakin jika berjumpa engkau tetap kepalamu ada. Kami akan penggal kepalamu. Setelah 3 hari masih di sini, maka siap-siaplah untuk mati. Ya, tatkala yakni Madinah telah menyiapkan pasukannya, berangkat untuk mengejar atau strategi perang Rasulullah mengejar orang-orang kufar. Ternyata dia tinggal lebih daripada 3 hari, melihat-lihat bagaimana kesiapan kaum muslimin, keadaan kaum muslimin. Bahaya ini. Kalau dia sampai kepada Quraisy mengatakan enggak ada, di Madinah itu kosong, enggak ada, hanya orang-orang yang lemah-lemah, yang tua aja, kosong Madinah itu. Yang berangkat pun orang-orang yang letih, enggak ada mereka bawa pasukan. Hancurlah kaum muslimin. Ini mata-mata berbahaya. Maka setelah dia dapat informasi
bagaimana keadaan kaum muslimin. Larilah dia keluar, lari ingin memberitahukan ini kepada orang-orang Quraisy tentunya. Maka Rasulullah SAW perintahkan ketika Zaid bin Harithah dan Ammar bin Yasir untuk mengejarnya. Dia dikejar, kemudian dia pun dibunuh. Alhamdulillah. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya peperangan Hamraul Asad ini, berangkatnya Rasulullah ke Hamraul Asad bukanlah merupakan peperangan saja, tapi dia merupakan sambungan daripada perang Uhud. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Sampai disinilah berakhirnya peristiwa perang Uhud. Dan banyak sekali para penulis sejarah sibuk mereka perbincangkan tentang hasil perang Uhud ini, siapa pemenangnya. Apakah kaum muslimin adalah orang-orang yang kalah atau sebaliknya? Tetapi yang harus disepahami, yang harus disepakati bahwasanya pada awalnya kaum muslimin itu menguasai keadaan, tetapi berbalik. Pada kali kedua berbaliklah keadaan yang disepakati para sejarah, kaum muslimin porak-poranda ketika itu. Kaum musyrikin menguasai medan pertempuran di kala itu. Mereka di atas angin, itu sepakat. Dan mereka juga ahli sejarah sepakat bahwasanya kerugian yang banyak baik harta maupun nyawa itu ada di pihak kaum muslimin. Dan terlihat kaum muslimin itu mundur secara teratur. Maka pertempuran ini jika dilihat secara zahirnya saja, kaum muslimin itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Mereka sebagai pemenangnya. Ini secara zahir. Tetapi kalau kita uji kembali perkataan mereka, kita lihat kembali apa yang terjadi. Yang jelas kita harus sepakati bahwasanya orang-orang musyrik Makkah tidak bisa menguasai basisnya kaum muslimin. Bahkan cuma 70 orang yang terbunuh. Dari 700 orang, 70 orang yang terbunuh. Mereka tidak bisa menghabisi secara dominan kaum muslimin. Walaupun ketika itu kaum muslimin kacau balau, tapi 70 orang yang terbunuh cuma. Bahkan kita lihatlah bagaimana ketika mereka kembali menyatu, kembali mereka waras. Lihatlah bagaimana bertempurnya kaum muslimin. Subhanallah, begitu kuatnya mereka, 1 bandingkan 1000. Kemudian ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, lihatlah tidak ada satupun kaum muslimin yang tertawan oleh orang-orang kufar. Sebagaimana perang Badar, orang-orang musyrikin berapa banyak? 70 orang ditawan kaum muslimin. Bahkan kita lihat orang-orang musyrikin tidak berhasil memperoleh harta apapun dari kaum muslimin dari rampasan perang. Sebagaimana kaum muslimin dalam perang Badar, mereka giring harta rampasan perang orang-orang kufar. Dan kita lihat bahwasanya orang-orang musyrikin untuk yang ketiga kalinya, kali yang ketiga, mereka tidak berani berhadapan kaum muslimin. Ditantang kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Berangkat Rasulullah dengan pasukannya 8 mil dari Madinah, menantang kembali untuk berperang. Lihatlah sikap orang-orang musyrikin. Bahkan lihatlah berapa hari Rasulullah di sana, 3 hari Rasulullah di sana menunggu mereka. Seolah-olah memberitakan kepada bangsa Arab, kami ini masih punya kekuatan loh. Kami menanti di sini, kami menunggu. Subhanallah. Tapi lihatlah orang-orang musyrikin, mereka bersegera cicing lari ke Makkah. Tidak berani mereka kembali ke Madinah, masuk menyerang, merampas harta, menghabisi kaum muslimin.
Enggak berani. Padahal hanya beberapa mil saja, hanya 35 mil saja dari Madinah. Padahal ketika itu terbuka bagi mereka jalan untuk ke Madinah. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kepada kita, ikhwan rahimakumullah, bahwasanya mereka orang-orang Quraisy tidak berhasil meraih apapun juga kecuali yakni memporak-porandakan pasukan kaum muslimin, membunuh 70 orang kaum muslimin sebagai syuhada. Mereka tidak dianggap sukses untuk menghabisi kaum muslimin. Mereka dianggap gagal untuk mewujudkan tujuan mereka pada perang Badar. Mereka itu kalah. Maka mereka berjanji untuk menghabisi kaum muslimin pada perang Uhud. Enggak berhasil. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kalau kita lihat kembali kekuatan kaum muslimin, yakni masih besar di mata musuh-musuh mereka. Menunjukkan mereka belum kalah. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan kita lihatlah hasilnya. Mereka kembali ke Mekah, ya, kaum muslimin kembali ke Madinah. Enggak ada ketika itu dikatakan mana yang menang, mana yang kalah. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, hanya mereka berhasil mengacaukan pasukan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana keadaan kaum muslimin setelah mereka itu letih dan seterusnya, porak-poranda dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Rasulullah perintahkan mereka kembali keluar untuk mengusir orang-orang kufar. Allah katakan, ya, dalam surah An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangankan lemah untuk mengejar kaum tersebut, orang-orang kufar. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalaulah kalian merasa penuh dengan yakni luka-luka yang menyakiti kalian, sesungguhnya mereka pun merasakan yang sama. Mereka juga luka-luka, mereka juga tersakiti dengan berbagai macam tusukan-tusukan, sabitan kalian. Sesungguhnya mereka pun sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan daripada Allah apa yang tidak pernah mereka harapkan. Ini menunjukkan kaum musyrikin pun mereka juga dalam kondisi yang sebagaimana Allah ceritakan tentang kaum muslimin. Kaum muslimin terluka, mereka juga banyak yang terluka. Bedanya, yang diharapkan kaum mukminin tidak ada pada orang-orang kufar. Yang mereka harapkan ridha Allah, yang mereka harapkan mati syahid, itu tidak didapati oleh orang kufar. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, Al-Quran menceritakan perang ini dalam kitab yang mulia, dalam surah An-Nisa diceritakan bagaimana fase demi fase yang dilewati kaum muslimin dalam peperangan ini. Dalam surah Al-Imran juga disebutkan bagaimana kaum muslimin telah bersiap-siap, fase dan fase diceritakan. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sebab kekalahan kaum muslimin karena ketika itu mereka tidak patuh kepada Nabi SAW. Mereka sebagaimana manusia ternyata tergelincir. Mereka cinta ketika itu kepada harta dan seterusnya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang steril daripada kesalahan. Mereka manusia, bukan malaikat. Walaupun demikian Allah telah ampunkan mereka semua. Diceritakan juga dalam ayat Al-Quran Al-Karim bagaimana orang-orang munafikin, bagaimana mereka dibongkar Allah SWT segala macam kejelekan-kejelekan mereka, bagaimana kebencian mereka terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat. Mereka menyebarkan isu-isu fitnah dan seterusnya, yang terkadang mempengaruhi sebagian daripada orang-orang lemah yang masih lemah imannya daripada golongan kaum muslimin. Kita lihat lagi bagaimana begitu kuatnya yakni
persekutuan antara orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang senantiasa menyebarkan berbagai macam bentuk fitnah dan seterusnya. Ikhwan rahimakumullah. Ada 60 ayat turun mengenai peperangan ini dalam surah Al-Imran, dimulai daripada ayat 121. 60 ayat setelah sampai 179. Allah mulai daripada firman-Nya, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'adal qital. Ketika engkau keluar berangkat dari keluargamu, dari istrimu, mengajak mempersiapkan kaum muslimin untuk berangkat perang, diceritakan. Ketika Rasulullah pakai pakaian, dia berangkat dengan kaum muslimin, diceritakan semua. Ya. Silahkan antum mau tahu peperangan ini, bukalah ayat tersebut. Al-Imran 121 sampai 179. Saya akan dijelaskan, ikhwan. Kemudian marilah kita berusaha menggali hikmah-hikmah dalam peperangan Uhud ini. Apa hikmah-hikmah di balik peperangan Uhud ini, di balik kekalahan kaum muslimin dan seterusnya. Al-Imam Al-Alam Al-Qayyim rahimahullah taala telah membahas tentang topik ini dengan penjelasan yang sangat panjang dan mendetail sekali. Demikian pula ulama-ulama lainnya. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata para ulama, sesungguhnya dalam kisah peperangan Uhud, bagaimana kaum muslimin tertimpa musibah, banyak sekali dapati faidah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ta'riful muslimina su'a aqibatil ma'siyah. Yang pertama, kalau kita mau urut, di antaranya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni penjelasan kepada kaum muslimin bahwasanya alangkah jeleknya dampak daripada maksiat. Subhanallah. Kalau ini aja dipahami kaum muslimin, subhanallah, kita akan kembali berjaya. Kembali kita berjaya memimpin. Satu sunnah Rasulullah, satu perintah Rasulullah ditentang, subhanallah, jeleknya maksiat. Porak-poranda mereka. Sekarang ini subhanallah, antum kalau jajarkan bukan satu lagi perintah Rasulullah ditentang, nggak tahu kita bilang berapa, bukan lagi 1000, nggak tahu, banyak sekali yang ditentang kaum muslimin. Sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, banyak yang ditentang, yang kita langgar. Dalam masalah akidah kita langgar perintah Rasulullah. Untuk bertauhid, menjauhi kesyirikan, kita langgar. Malah syirik yang kita buat. Dalam akidah udah kita tentang beliau. Dalam masalah ibadah kita juga tentang beliau, dengan cara-cara ibadah yang tidak pernah beliau ajarkan. Kita buat ibadah yang baru. Dari segi muamalah kita juga tentang beliau. Lihatlah muamalah kaum muslimin yang rusak, yang hancur, yang kacau balau, mengikuti muamalahnya orang-orang kufar. Penipuan, keculasan, semuanya tidak sedikit dilakukan kaum muslimin. Dari segi apa lagi? Akhlak, kita pun menentang Rasulullah SAW. Akhlak kita tidak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Semua kita tentang. Dalam hal apa lagi? Siasah. Bagaimana Rasulullah membangun negerinya, membangun kekuasaan, juga kita tentang Rasulullah. Kita ikuti gaya-gayanya orang kufar dalam bersiasah, dalam berpolitik, yang dipenuhi dengan kecurangan, keculasan, kebohongan, menjilat, jual nama, jual diri, subhanallah, pamer, takabur, sombong, mensucikan diri, mengkultuskan diri, la ilaha illallah, bertentangan. Itu politik yang dibangun kaum muslimin. Minta-minta kekuasaan, menjilat, menyuap, semua diperbuat. Rusak semua kita. Makanya wajarlah kalau kaum muslimin banyak ditimpa musibah. Musibah demi musibah. Kemudian faedah berikutnya,
anna 'adatar rusuli an tubtala wa takunu lahal 'aqibah. Adalah merupakan tradisi setiap para utusan Allah pasti mereka diuji. Tetapi akhirnya kemenangan diberikan Allah kepada mereka. Diuji dengan kekalahan terkadang. Kenapa demikian? Kalaulah setiap rasul itu menang selalu, akan masuk ke dalam barisan mereka orang-orang yang bukan daripada pengikut Rasul, orang-orang munafik akan masuk di sana. Kalau menang terus, tidak akan dapat dipisahkan mana yang jujur imannya dengan yang tidak jujur. Subhanallah. Itu kalau Anda kata menang terus. Subhanallah. Dengan kekalahan ini lihat, oh ini orang-orang mukmin yang sejati. Subhanallah. Lihatlah ketika Rasulullah SAW dikabarkan wafat, bagaimana para sahabat, bagaimana sikap mereka. Kalaulah beliau sudah meninggal, untuk apa lagi kita hidup? Mari kita mati sebagaimana matinya Rasulullah. Lihatlah, subhanallah. Akan terlihat di sana mana yang jujur imannya, mana orang-orang munafik yang lari daripada kancah peperangan. Subhanallah. Kalaupun terus-menerus para utusan Rasul itu kalah, nggak akan tercapai tujuan. Mengapa para Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka harus dikumpulkan antara kekalahan dan kemenangan untuk membedakan mana yang jujur imannya, mana yang pendusta. Tidaklah diketahui orang-orang munafikin kecuali setelah tampak. Pada perang Uhud ini nampak jelas berpisah mereka daripada orang-orang mukminin. Kalau enggak ada Uhud, tidak ada kekalahan perang Uhud, tidak akan nampak mereka. Maka hikmahnya terhadap kaum mukminin, mereka tahu, oh ternyata di dalam barisan kita ini banyak musuh-musuh dalam selimut yang kita harus berwaspada. Ikhwan, dalam gerakan dakwah ini ada juga musuh-musuh berselimut yang kita harus waspadai, yang tujuannya adalah mengacau, memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Yang kita harus khawatir, menjaga-jaga diri kita, jangan sampai mereka ada pada kita. Kalaupun ada, maka hendaklah diberikan antisipasi. Begitu juga dalam perang Uhud. Dengan perang Uhud ini, tahulah kaum muslimin bahwa mereka di kota mereka sendiri ada musuh-musuh dalam selimut. Kemudian kekalahan yang menimpa kaum muslimin ini mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar agar mereka tidak sombong, tidak bangga. Ya, kalaulah menang akan muncul kesombongan mereka. Dan lihatlah ketika perang Hunain, jumlah mereka yang banyak saja membuat para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam terpukau. Kata mereka, lan naghliba min qillah. Tidak mungkin kita kalah kalau gara-gara faktor jumlah itu sedikit. Ternyata Allah tunjukkan mereka, dia langsung diberikan ujian. Mereka pun kocar-kacir. Nanti kita akan terangkan pada masanya. Ya, sebagai bentuk ujian. Tentunya orang-orang munafikin semakin mereka senang terhadap kekalahan kaum muslimin. Kemudian dengan ini pula Allah SWT memang telah persiapkan kepada hamba-hambanya surganya yang penuh dengan kemuliaan. Pada hamba-hambanya yang terbunuh dalam perang Uhud ini, yakni menjadi para syuhada, mereka beramal sedikit tapi diberikan ganjaran yang banyak sekali. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali sholat, ikut perang karena Allah dan Rasulnya mati. Kata Rasulullah, amila qalilan ujira katsira. Beramal sedikit, ganjaran pahalanya banyak sekali. Kemudian yang terhikmahnya bahwa Allah SWT ketika ingin membinasakan musuh-musuhnya, Allah jadikan ketika itu para hamba-hambanya yang membinasakan orang-orang musyrikin.
Dijadikan mereka sebagai sarana untuk menghancurkan kaum musyrikin. Dengan itulah Allah SWT mencuci dosa-dosa kaum mukminin. Inilah ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, akhir daripada episode perang Uhud. Insyaallah taala kesempatan yang akan datang kita akan ceritakan apa dampaknya terhadap bangsa Arab selepas perang Uhud. Bagaimana upaya-upaya bangsa Arab melihat kaum muslimin ketika itu mereka porak-poranda pasukan kembali untuk coba-coba ya menyerang kota Madinah. Kita akan ceritakan nanti upaya-upaya mereka, kembali mereka menantang. Nanti kita ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi setelah kaum muslimin pada perang Uhud itu banyak mereka mendapat kerugian. Maka kita lihat ya, Bani Qainuqa yang dulu diusir, sekarang Bani Nadhir coba-coba kembali berkhianat. Kita akan terangkan insyaallah ke depan, jika Allah SWT berikan kepada kita kemudahan dan kehidupan untuk menjelaskannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallama nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.